Ya, kan dulu aku pernah proses ke Hongkong kan 6 tahun ya, Ye. 6 tahun terus nggak ada apa-apa lah. 6 tahun itu sama satu majikan, bolak-balik juga satu majikan itu. Terus kan udah pulang, udah di rumah. Terus kemarin tuh aku pengen ke Hongkong lagi kan. Nah, pengen ke Hongkong, tapi padahal saya nggak punya gejala apa-apa, Jeff. Aku kan nggak punya gejala apa-apa. Terus itu dinyatakan di rongsen itu saya punya TB paru aktif, katanya. Nah, terus saya kan dapat rujukan ke Puskesmas, beli surat rujukan dari rongsen itu kan. Terus saya dites dahak. Tes dahak itu negatif. Tapi saya tetap melaksanain pengobatan selama 6 bulan. Ya kan ya. Setelah itu aku pengobatan 6 bulan kan, Miss. Setelah itu udah selesai pengobatan 6 bulan, saya tes dahak lagi. Selama pengobatan pertama sampai akhir, tes dahak 4 kali itu saya negatif terus, Miss. Terus setelah itu selesai pengobatan 6 bulan itu, lah kan aku mau rongsen lagi, mau itu proses lagi gitu loh, Miss. Tapi katanya dokter itu gini, TB itu bisa sembuh, tapi udah dinyatakan sembuh negatif, tapi bekas TB itu nggak bisa hilang, katanya gitu. Di rongsen mesti tetap kelihatan gitu katanya. Itu betul. Itu seumpamanya mau proses apa bisa juga? Kalau TBC banyak majikan kalau saat medikalnya keluar itu tidak ada yang mau, sayang. Oh gitu. Betul. Jadi dari pihak juga dari pihak PT kebanyakan mereka juga tidak berani merosesin kamu. Paham nggak maksud saya, sayang? Iya. Iya paham. Tapi padahal bener-bener cuman bekasnya aja udah sembuh, dinyatakan udah sembuh negatif, tapi itu nggak bisa ya? Betul. Karena masih ada bekasnya di situ. Oh gitu. Betul. Jadi kenapa sih kalau penyakit ini karena saya kurang tahu gejalanya TBC apa aja ya, sayang. Saya kalau masalah kedokteran saya tidak begitu paham. Cuman yang saya tahu adalah kalau sudah kena TBC itu kebanyakan majikan tidak akan ngambil. Kamu paru-paru ya? Paru-paru kan? Iya. Paru-paru. Betul. Jadi sekali lagi mungkin saya tidak begitu lihai tentang sakit ya. Intinya bahwa saya pernah ada anak waktu itu di Indonesia di medical nggak ada paru-paru, nyampe di Hongkong paru-paru, majikannya juga nggak mau, Mas sayang. Majikannya nggak mau. Padahal sama kayak kamu kemungkinan ya, karena dia tidak cerita, PT juga tidak cerita bahwa dia itu pernah sakit paru-paru atau apapun. Karena memang di medicalnya, karena majikan kan nuntut kita. Kenapa kita bohongin majikan? Padahal memang hasilnya sudah tidak ada. Tidak ada, nggak punya paru-paru negatif. Tapi dia punya track record paru-paru. Betul. Itu juga saya tuh bingungnya gini, Je. Itu tuh apa mungkin ya medical itu bisa salah gitu, Je? Medical apakah bisa salah? Bisa medical juga bisa salah, sayang. Iya, karena gini, maksudnya ya, Je, maaf ya. Karena kan katanya kalau punya TBC kan ada gejala kayak demam, batuk terus-menerus nggak sembuh, terus badan menurun kan gitu katanya kan. Nah, dari saya setelah rongsen itu dibilang katanya ada TB paru aktif gitu, unfit gara-gara ada TB paru aktif gitu kan. Nah, saya tuh ke Puskesmas. Saya bawa rujukan itu dari tes pertama itu tes dahak negatif. Sampai 6 bulan itu tes dahak kan ada 4 kali kan, Je. Dari awal sampai akhir itu negatif. Dan sedangkan saya itu nggak batuk-batuk kayak orang batuk darahnya atau batuk terus gitu tuh nggak ada, Je. Terus badan saya itu nggak kecil, maksudnya kan katanya kan susah untuk naik gemuk gitu loh. Tapi saya itu dari pengobatan pertama sampai akhir berat badan saya tuh nggak turun. Gitu. Oke, karena ciri-ciri paru-paru sangat banyak dan tidak langsung ke berat badan yang turun secara langsung ya, Ndo ya. Jadi banyak tanda-tandanya. Jadi mungkin kamu masih awal. Mas sayang. Iya, jadi paru-paru masih awal.
baru terdeteksi, jadi mungkin tidak begitu kelihatan gitu loh. Saya pribadi tidak tahu ya, karena saya tidak, sekali lagi saya tidak tahu. Tapi karena mungkin kamu sudah dideteksi bahwa kamu itu paru-paru, cuman masih belum parah. Oh begitu. Betul. Jadi paru-paru kan ada tahapan-tahapannya, Dok. Maka dari itu kan paru-paru tidak bisa disepelekan. Karena paru-paru adalah yang utama, kan pernafasan itu. Utama. Betul. Jadi ada yang banyak yang tidak dikenalin ya, penyakit itu kan kita nggak tahu. Bukan bidang kita gitu loh. Iya. Ada yang saya sendiri aja nggak ada tanda-tanda kena kanker, tapi ternyata saya ada kanker, paham nggak? Ciri-cirinya aja nggak ada, keluarga aja nggak ada yang kena kanker. Saya kena kanker sendiri, di mana kanker getah benih. Jadi nggak ada cara ciri-cirinya aja aku bisa bilang nggak ada sayang, tanda-tandanya nggak ada. Bahkan saat saya divonis saya juga nggak terima sama kayak kamu, karena saya setiap 6 bulan sekali, 8 bulan sekali itu donor darah, kan nggak mungkin juga kalau saya punya penyakit kanker gitu loh, kan nggak masuk akal menurut pendapat saya. Tapi ternyata iya, saya melakukan operasi pada akhirnya. Jadi itu udah dari awal. Ya untung kamu beruntung ketahuan lebih awal. Sebenarnya syukurnya ditambahin. Mungkin Tuhan ngasih kamu rencana yang lebih indah lagi. Ngerti nggak? Ya segala rezeki di Indonesia. Di Indonesia juga masih banyak rezeki. Bener nggak? Oh iya, mungkin Tuhan punya rencana. Nggak bisa ya, Jen. Tapi kalau seumpamanya, kan itu masih kemungkinan ya, jadi cuma bicara kemungkinan ya. Kalau kemungkinan kan itu saya terdeteksi awal, terus nanti kalau seumpama saya rongsen lagi terus nggak kelihatan, itu baru bisa. Kalau emang, tapi kan kata dokter itu kalau kan tetap ada bekasnya, Mandok. Itu tetap ada bekasnya. Gimana? Tetap ada bekasnya. Oh, gitu. Tetap terdeteksi walaupun tidak aktif. Oh gitu ya. Betul, betul. Iya. Maaf lo ganggu ya, Jen. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Bye-bye. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi saya kurang tahu ya Mbak ya, karena masalah penyakit ini saya tidak begitu paham. Sebentar, masih ada telepon lagi. Saya tidak begitu paham tentang penyakit-penyakit itu, maka dari itu saya tidak pernah berani komen, karena takutnya salah ngomong. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Amin.